Beberapa hari ini aku benar-benar menghindari bos. Setiap bertemu di kantor sebisa mungkin aku menghindarinya, ponselku benar-benar aku matikan. Aku memberitahu Mama dan Oka kalau ponselku sedang diservis, kecuali tentu saja Siska yang mengetahui rencanaku. Bukan tanpa alasan aku melakukan itu, tapi aku benar-benar perlu melakukannya untuk meyakinkan hatiku. Umurku sekarang sudah menginjak angka 25, yang artinya aku sudah mulai harus serius dalam mencari pasangan, bukan hanya menjalin hubungan untuk mendapat status pacaran, layaknya remaja. Tapi aku benar-benar mencari sosok yang akan menjadi pendamping hidup, sosok yang akan menjadi imamku nanti, yang akan bertanggung jawab akan dunia dan akhiratku. Kamu kenapa, Nah? Akhir-akhir ini Mama sering melihat kamu melamun. Saat ini aku dan Mama tengah di teras menikmati sore di hari liburku sambil menyiram tanaman. Tidak ada apa-apa, Mah. Aku membuang napas berat sambil terus menyiram pohon suplir dan keladi. Kurasa Mama melirikku sebelum kembali menyiram pohon sirih merah yang merambat di pot yang menempel di dinding tembok rumah bersama beberapa tanaman merambat lainnya. Apa kamu belum bisa memutuskan mau dibawa kemana hubunganmu dengan Caraka? Aku menatap Mama terkejut yang kini kembali menatapku sambil tersenyum. Mama tidak sengaja mendengarkanmu dan Siska beberapa hari lalu. Aku kembali membuang napas berat kemudian duduk di kursi plastik yang ada di teras. Kirana, takut, Mah. Mama kini ikut duduk di kursi sebelahku. Kalau Kirana nekat menjalin hubungan dengan Caraka, Kirana takut kalau hubungan ini akan gagal, dan pasti gagal. Hus. Tidak boleh mendahului takdir, ucap Mama sambil menatapku. Tidak ada yang pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang tahu jodoh sama maut cuma Allah, kita ikutin saja takdir membawa kita kemana. Kirana tahu, Mah, hanya saja, Kirana takut. Umur Kirana sekarang sudah 25 kalau hubungan ini gagal, Kirana takut apa Kirana masih bisa bangkit dan kembali bisa mempercayai cintai. Jodoh itu sudah ada yang mengatur, Nah, kita tidak tahu juga apa kamu memang jodoh dia atau bukan. Kita tidak tahu itu, Nah, tapi yang pasti jangan sampai menyesal. Aku menatap Mama yang masih menatapku lembut seperti biasanya. Apa kamu takut kalau hubungan kamu gagal seperti Mama? Menjadi saksi hancurnya rumah tangga orang tuaku, sedikit banyak memiliki andil dalam keadaanku sekarang yang selalu penuh ketakutan ketika mau menjalin hubungan dengan pria. Rumah tangga Mama memang gagal, tapi Mama tidak menyesal. Setidaknya Mama pernah berjuang mempertahankan cinta Mama. Mama tersenyum dengan mata menerawang sebelum akhirnya dia menatapku. Dan karena pernikahan singkat itu Mama memiliki kamu, Bi, juga Oka, jadi, kenapa Mama harus menyesal? Aku tersenyum sambil menggenggam tangan Mama. Ingat, Nah, jodoh itu sudah ada yang mengatur. Kalau kalian berjodoh walaupun keluarganya atau bahkan seluruh dunia menentang kalian, tapi bila dia jodoh kamu tidak ada yang akan bisa menghalanginya. Juga sebaliknya sekuat apapun kalian berusaha mempertahankan hubungan kalian, tapi ternyata tidak berjodoh hingga akhir, maka tidak ada yang bisa kalian lakukan selain menerima ketetapan itu. Mama kini menatap ke depan terlihat menerawang sambil kembali berkata, seperti Mama dan ayahmu, kami sudah sama-sama berusaha, tapi jodoh kami ternyata tidak sampai akhir, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Setidaknya kami sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankannya, jadi tidak pernah ada penyesalan. Mama kembali menatapku dan kembali tersenyum. Jadi Mama juga tidak mau kamu menyesal, setidaknya kamu harus berjuang dulu jangan langsung menyerah, dengan seperti itu tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Kalaupun kalian berpisah yang harus kamu ingat adalah semua terjadi atas kehendak Allah dan yakin kalau itu yang terbaik untuk kamu, jadi kamu bisa kembali bangkit. Mendengar ucapan Mama membuat pikiranku sedikit tenang. Apa yang dikatakan Mama benar, semua sudah ada yang mengatur. Tapi, tidak semudah itu, Mah, karena Caraka sudah memiliki calon tunangan. Dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Mama terlihat terkejut mendengar salah satu alasan utama kenapa aku ragu untuk menjalin hubungan dengan Caraka. Seandainya dia benar-benar sendiri, mungkin Kirana akan sedikit nekat untuk menjalin hubungan dengannya walaupun pasti mendapat rintangan dari keluarganya. Tapi dia sudah dijodohkan dan mungkin akan segera bertunangan, jadi rasanya akan sia-sia kalau Kirana tetap memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Mama terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata, Mama tak ingin menyuruh kamu untuk menyerah,
tapi kali ini sepertinya Mama harus melakukan itu. Aku menatap Mama yang serius menatapku membuatku mengangguk mengerti. Menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, apapun alasannya tetaplah itu salah. Kirana tahu, Ma, selama ini Kirana berusaha menjaga hubungan Kirana dengan carakah hanya sebatas atasan dan bawahan, atau teman. Tapi Kirana juga menyadari kalau perasaan kami melewati batas pertemanan, karena itulah Kirana menghindarinya supaya kami bisa sama-sama memikirkan kembali tentang perasaan kami. Mama menatapku sambil tersenyum kemudian berkata, sayang padahal dia calon menantu ideal. Hahaha. Aku tertawa mendengar ucapan Mama. Tenang saja, Mah, Kirana akan mencari pangeran Arab untuk jadi menantu Mama. Ah, jangan yang sekaya itu, ngeri. Hahaha, iya ya. Pangeran Brunei saja cukup. Hahaha, siap. Mamaku memang luar biasa walau pernah gagal dalam rumah tangga pada usia yang masih terbilang muda, tapi Mama berhasil membesarkan 2 orang anak dan itu tidaklah mudah. Aku tak tahu alasan kenapa Mama tak pernah mau lagi menikah. Mungkin karena Mama masih belum bisa melupakan ayah, entahlah, hanya Mama yang tahu alasan yang sebenarnya. Nah, aku menatap Mama yang kembali tersenyum sambil berkata, sebaiknya kamu jangan menghindari Caraka, menurut Mama lebih baik kalian bicarakan berdua. Kalian sudah sama-sama dewasa, dan sudah tahu apa yang terbaik bagi kalian berdua, jadi sebaiknya kamu hubungi Caraka, dan bicarakan masalah ini. Yang dibicarakan Mama memang benar, sudah saatnya kami berbicara, tapi ternyata tak semudah itu. Sudah lebih dari 1 jam aku menatap ponselku sebelum akhirnya aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberanian untuk menyalakan ponsel yang langsung terdengar bunyi notifikasi ratusan pesan dan panggilan tak terjawab masuk bersautan, dan hampir semua dari bos. Pak Bos, kamu menghindariku. Pak Bos, kok, HP-nya tidak aktif. Pak Bos, kamu benar-benar menghindariku. Pak Bos, nah, kamu perlu waktu ya buat memikirkan semua. Pak Bos, oke, aku kasih kamu waktu tapi jangan lama-lama. Pak Bos, nah, udah belum mikirnya. Pak Bos, nah, aktifin HP-nya dong. Pak Bos, nah, jangan lama-lama dong, aku rindu. Pak Bos, nah, kita makan bakso yuk. Pak Bos, nah, katanya mau makan nasi timbel, kita makan nasi timbel di Ragunan yuk. Pak Bos, nah, kangen. Pak Bos, nah, Kirana Az-Zahra, aku rindu. Belum selesai ku baca semua pesannya, ponselku berbunyi, dan itu dari bos. Aku kembali mengatur napas sebelum mengangkat panggilan itu. Waalaikumsalam, akhirnya, aktif juga, ucapnya seketika aku mengucap salam, sudah mikirnya. Sudah. Jadi, kita harus bicara. Oke, aku sudah di depan rumah. Apa? Aku langsung melangkah ke depan dan benar saja mobil bos sudah terparkir manis di sana. Kulihat bos berjalan dengan senyum mengembang, matanya menatapku yang masih mematung menatapnya tak percaya. Hai, Kiki, miss you so bad, ucapnya tepat di depanku dengan ponsel kami yang masih saling terhubung, matanya menatapku lembut dan bisa kulihat kerinduan di sana. Mendengarnya berkata seperti itu dengan sorot mata lembut menatapku, membuatku kembali dilanda keraguan, haruskah aku kembali menarik garis dengan hubungan kami, atau aku menyerah dan bersiap patah hati. Ancol pada malam hari menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dengan hiasan lampu dari gedung-gedung pencakar langit serta udara dingin yang berhembus memberikan nuansa berbeda dan ketenangan bagi warga ibu kota yang ingin terlepas dari kepenatan aktivitas seharian. Apalagi saat ini kami tengah duduk di salah satu restoran yang berada di bibir pantai. Angin malam yang dingin, lampu temaran, deburan ombak, dan lagu-lagu romantis dari live band menambah kesan romantis, tapi sayang saat ini pikiran dan hatiku sedang sangat ruwet hingga tak begitu menikmatinya. Saya bilang kita harus bicara. Kita bisa bicara. Di sini. Iya, apa ada yang salah? Aku membuang napas mendengar pertanyaannya. Tidak, hanya saja saya pikir bos akan membawa saya ke tempat yang lebih private jadi kita bisa bicara dengan tenang, bukan tempat umum di mana banyak orang dan mungkin salah satu dari mereka akan mengenali bos. Aku menatap ke arah dalam bangunan restoran yang terlihat ramai oleh gelak tawa beberapa orang berusia kisaran 50-an. Sepertinya area indoor tengah disewa untuk suatu acara. Bos terdiam beberapa saat. Apa kamu mau kita berbicara di apartemenku? Apartemen? Aku menganga tak percaya mendengarnya.
Iya, kita bisa pergi sekarang. Tidak. Kita bicara di sini saja. Bos terlihat menahan tawanya. Sial. Dia ternyata hanya menggodaku saja. Untungnya pelayan datang membawa pesanan minuman sedikit mengali bos hingga dia tak bisa melihat wajahku yang memerah karena malu. Yakin tidak mau makan? Tidak, terima kasih. Sejujurnya makan seafood yang merupakan makanan andalan di sini sangat menggoda, tapi untuk saat ini aku tak tahu apa akan sanggup untuk menelan makanan. Jadi apa yang mau dibicarakan? Aku menyeruput taro coffee jelly, minuman yang kupesan saat ini berharap susu dari minuman berwarna ungu itu bisa sedikit memberiku ketenangan. Apa bos sudah berbicara dengan orang tua, bos, mengenai kelanjutan perjodohan? Sudah. Dan hasilnya? Dia terdiam, mengeluarkan sebatang rokok dan mulai menyulutnya. Belum ada jawaban apapun, jawabnya setelah menghembuskan asap rokok. Aku terdiam beberapa saat, kemudian mengangguk setelah yakin dengan keputusan apa yang akan aku ambil walaupun tadi sempat sedikit ragu, tapi mendengar jawabannya cukup membuatku kembali bisa berpikir secara logis. Sebaiknya kita mempertegas hubungan kita. Hanya sebagai atasan dan bawahan saja, dan hanya sebatas teman, ucapku terus terang, langsung pada pokok pembicaraan. Bos terdiam menatapku beberapa saat, sebelum akhirnya menyeruput Blue Ocean miliknya. Dia masih terlihat santai seperti biasa. Sepertinya pengalamannya selama bertahun-tahun ketika berbicara menghadapi lawan bisnis membuatnya memiliki kemampuan untuk mengatur emosi. Karena aku tak pernah sekalipun melihatnya kehilangan kontrol akan emosinya, dia selalu terlihat tenang dalam kondisi apapun. Apa karena statusku? Aku tak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah itu. Aku terlahir dengan itu. Tidak, bukan itu. Dia sedikit mengerutkan keningnya. Kalau hanya karena status bos yang merupakan seorang putra konglomerat mungkin saat ini saya akan dengan sangat nekat untuk menjalin hubungan, walau dengan resiko harus menghadapi keluarga bos yang tidak akan merestui kita. Tapi saya tidak ingin menyesal, setidaknya saya akan berusaha untuk hubungan ini walau akhirnya mungkin kita tidak bisa bersama. Bos terdiam menatapku terlihat terkejut dengan kejujuranku tentang keinginan untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi semua berbeda ketika sudah menyangkut perempuan lain. Bos mengerutkan alis ketika aku mengungkapkan alasan utama kenapa aku tak bisa menjalin hubungan dengannya. Anggi. Aku dan Anggi tidak ada hubungan apa-apa. Nah, dia hanya perempuan yang dipilih kedua orang tuaku untuk dijodohkan denganku dan keputusan akhirnya ada padaku, apa akan menerimanya atau tidak. Dan setelah malam ulang tahun kemarin sepertinya kita tahu akan kemana hubungan kalian. Nah, aku mengangkat tanganku memintanya untuk mengizinku melanjutkan ucapanku. Saya tahu betapa baiknya bos, dan bagaimana bos menghormati kedua orang tua, dan karena itulah saya menyukai bos. Bos terdiam menatapku. Ya, selain faktor lainnya tentu saja, tapi itu biarkan cukup saya saja yang tahu. Bisa kulihat bos sedikit tersenyum mendengarku, membuatku kembali meneguk minumanku. Dan itulah alasan utama saya kenapa kita tidak boleh bersama, karena sudah ada perempuan lain, dan saya tidak ingin menjadi orang ketiga. Kamu tidak pernah menjadi orang ketiga, nah. Iya, saya hanya akan menjadi orang ketiga, diakui atau tidak itulah posisi saya saat ini. Bos terdiam menatapku. Saya hadir setelah bos dikenalkan dengannya, dan saya yakin walaupun pesta kemarin adalah kali kedua kalian bertemu, tapi kalian pasti sering berhubungan lewat pesan ataupun telepon. Tapi aku tak pernah menjadi yang pertama menghubunginya. Terlepas dari itu semua, kalian tetaplah telah berhubungan, apalagi sebelumnya tidak ada penolakan dari kalian tentang perjodohan ini. Bos kembali terdiam, sepertinya dia mulai menyadari kebenaran dari kata-kataku. Dan kalaupun sekarang bos menentang perjodohan itu, orang tua bos belum tentu mengabulkannya, dan sepertinya memang tidak akan dikabulkan, jadi, kita sudah tahu akhir dari semuanya. Bos masih terdiam menatapku, dia kembali menghisap rokok dan menghembuskan asap putih dengan perlahan sebelum akhirnya berkata, "Apa kamu tahu kalau di pesta kemarin tidak ada satupun pemberitaan tentang hubunganku dengannya?" Aku teringat pembicaraanku dengan Siska yang merasa aneh karena tak ada satupun berita tentang cara Kak Benua yang menemani calon tunangannya ke pesta yang digelar mewah di hotel milik keluarga Wibisana. Itu syarat lain yang aku ajukan kepada orang tuaku. Walaupun awalnya mereka menolak karena tahu efek positif yang akan ditimbulkan dari publikasi hubungan kami bagi perusahaan, tapi mereka harus memilih aku pergi menemaninya tanpa pemberitaan, atau aku tidak pergi sama sekali.
Bos mematikan puntung rokok di atas asbak, menyeruput minumannya kemudian melanjutkan kembali perkataannya. Seperti kamu bilang kalau hal itu tersebar di media massa dan semua orang mengetahuinya, maka akan semakin susah untukku mundur karena itu sama saja artinya aku telah menyetujui pertunangan ini, maka dari itu sebisa mungkin aku menghindari publikasi. Dan orang tuaku menyadari ada yang salah dengan tindakanku. Dia terdiam beberapa saat, matanya menatapku serius. Mereka menanyakan apa alasanku. Entah kenapa tiba-tiba jantungku berdegup kencang menunggu kalimat selanjutnya yang akan dia ucapkan. Dan aku memberitahu mereka. Kembali ada jeda di sana membuatku semakin tak sabar karena penasaran. Aku memberitahu mereka kalau aku menyukai seseorang, dan aku serius dengan menyukainya. Seseorang itu adalah kamu, Kirana Azahra. Dek. Debaran jantungku yang tadi menggila kini seolah berhenti berdetak beberapa detik sebelum kembali dengan debaran yang lebih gila lagi. Ini pertama kalinya aku mendengar pengakuan perasaannya, berlatar suasana romantis dan lagu latar dari live band yang kini tengah menyanyikan lagu All of Me dari John Legend. Semuanya hampir sempurna kecuali keadaan kami yang tidak memungkinkanku untuk mengatakan, iya, saat ini. Beri aku kesempatan untuk kembali meyakinkan kedua orang tuaku supaya membatalkan rencana perjodohan ini, ujar bos dengan mata masih menatapku lembut, tapi aku juga bisa melihat keseriusan di sana. Setelah itu, aku akan membawamu untuk kuperkenalkan kepada mereka. Beribu keraguan juga ketakutan masih menderaku, tapi mungkin saja ini kesempatan terakhir yang aku miliki untuk memperjuangkannya. Dan, aku tak ingin menyesal, karena itulah setelah menguatkan tekad aku mengangguk membuatnya tersenyum. Aku tidak bisa memberimu waktu lama. Secepatnya aku kan kembali berbicara dengan kedua orang tuaku. Kalau tidak berhasil, beritahu aku, jadi setidaknya aku tahu kapan harus mundur dan melupakanmu. Bos menatap mataku beberapa saat sebelum akhirnya dia mengangguk. Tanpa diduga dia menggenggam tangan kananku, kemudian menciumnya lembut, matanya menatap mataku yang masih terkejut dengan tindakannya, sambil tersenyum dia berkata, "Thank you for give me a chance. I promise that I'll love you in every step of mine." Terima kasih karena memberiku kesempatan. Aku janji akan mencintamu dalam setiap langkahku. Caraka benua, berhentilah membuat jantungku berdetak tidak karuan seperti ini, dan bagaimana mungkin aku tidak jatuh hati pada pesona sang pangeran kalau diperlakukan seperti ini. Imunku pun akhirnya mendengar pernyataannya. Baiklah kali ini akan ku persiapkan imun patah hati yang super duper kuat. Ternyata jika menyangkut perasaan, semua logika yang selama ini menjadi perisaiku pun akhirnya hancur, benar kata Agnes Monica, cinta ini tak ada logika. Atau aku hanya manusia bodoh, seperti kata ada Ben? Entahlah, yang pasti jangan sampai nanti Rosa ikutan bernyanyi saja, bisa gawat kalau Teoka ikutan nyanyi berawal dari tegar, tapi diakhiri dengan ku menangis, tidak aak. Ku harap payung teduh yang mengakhiri kisah ini dengan akad. Hahaha, berhentilah berhayal Kirana Az-Zahra, karena sang raja sepertinya masih belum move on dari Dewa 19 dengan Siti Nurbaya. Autor, Pov. Caraka duduk berdiri di pagar balkon apartemennya, di sela jari telunjuk dan tengahnya terselip sebatang rokok yang sesekali dia hisap kemudian menghembuskan asapnya perlahan. Matanya menatap lampu jalanan kota Jakarta di malam hari pada ketinggian lantai 8 apartemennya. Kirana Az-Zahra, staf yang pernah berperan sebagai penerjemahnya dulu kini telah menempati hatinya. Awalnya dia hanya menganggap iseng ketika menggoda gadis cantik dengan senyum yang menular itu. Keisengannya berubah menjadi tantangan ketika Kirana mengatakan kalau dia tidak akan jatuh cinta kepada pria kaya raya yang hidup layaknya seorang pangeran. Caraka hanya ingin membuktikan kalau kekayaan, status dengan nama besar keluarga konglomerat terkenal bisa membuat perempuan manapun jatuh cinta padanya seperti selama ini. Tapi dia lupa, kalau tidak semua perempuan bisa dibeli dengan status dan kekayaan. Seperti Kirana Az-Zahra. Kirana malah menertawakannya, mengatakan kalau hidup itu harus realistis karena dalam kehidupan nyata tidak ada kisah seperti Cinderella. Orang kaya akan menikah dengan orang kaya lagi, mereka akan menikah dengan orang-orang di dunia yang sama. Caraka tidak bisa mendebat itu, karena dirinya pun salah satu dari dunia itu, di mana orang tua mereka akan mencari jodoh untuk putra-putri mereka di dunia yang sama, di ruang lingkup sama dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah kekuatan bisnis yang semakin kuat. Anggi Santoso, perempuan yang dijodohkan dengan Caraka.
Seorang perempuan cantik, dengan segala fasilitas kemewahan yang diterima sedari kecil. Wajahnya putih bersih, rambutnya hitam mengkilat, jari-jari tangannya lentik dengan kuku terawat sempurna. Perempuan yang di mata Caraka seperti perempuan biasa yang menjadi teman-temannya atau jajaran para mantannya selama ini. Ya, di dunianya, di mana penuh keglamoran juga topeng palsu. Tidak ada kesan khusus dari Caraka ketika pertama kali bertemu dengan Anggi, hanya perempuan cantik dan manja, yang semua keinginannya harus terpenuhi. Caraka menganggap hal itu wajar mengingat Anggi merupakan putri satu-satunya dari pengusaha properti terbesar di Jawa Timur. Meski tidak sekaya dan seterkenal keluarganya. Keluarga Santoso merupakan salah satu crazy rich berpengaruh di Surabaya. Berawal dari perusahaan properti kecil sampai akhirnya memegang sebagian besar wilayah Surabaya, dan di bawah kepemimpinan ayah dari Anggi yaitu Andi Santoso, bisnis mereka benar-benar berkembang. Dari hanya lingkup Surabaya sampai akhirnya sekarang memegang sebagian besar wilayah Jawa Timur dan Tengah, dan saat ini mulai melebarkan sayapnya untuk merambah Jawa Barat, juga Sumatera. Tidak seperti Rudi Mahesa dan para pebisnis ibu kota yang sering wara-wari di pemberitaan nasional maupun majalah bisnis. Para pembisnis dan konglomerat daerah seperti Andi Santoso tak pernah muncul di pemberitaan televisi maupun majalah. Walaupun mereka memiliki kekayaan yang bisa membuat semua orang membelalak tak percaya, bahkan kekayaan mereka banyak yang di atas pengusaha ibu kota, tapi sedikit yang mengenal nama mereka selain orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis yang sama. Jadi, siapa yang akan menolak untuk dijodohkan dengan putri tunggal Andi Santoso? Selain memiliki istri yang cantik, juga kemungkinan besar menjadi pewaris bisnis properti keluarganya. Tidak ada penolakan dari Caraka ketika orang tuanya memberitahu tentang perjodohan itu, toh selama ini dia sudah mengetahui kalau cepat atau lambat dia akan dijodohkan dengan perempuan yang telah dipilihkan orang tuanya. Selama ini dia sudah cukup bersenang-senang, dan selama ini juga dia telah bekerja keras untuk pekerjaannya, hingga akhirnya mencapai posisi seperti saat ini di usia yang relatif muda. Jadi kenapa tidak? Tapi semua berantakan ketika perempuan sederhana, yang seolah tak peduli dengan penampilannya. Kulitnya kuning bersih, rambut hitamnya sering diikat asal, jari-jari tangannya sedikit kasar karena sering bekerja membantu pekerjaan ibunya di rumah, tapi dia memiliki mata bening dan senyum yang membuat orang terpesona. Kecantikannya terlihat natural tanpa make up, tak ada kepura-puraan saat dia bicara, terlihat kecerdasan di sana. Lebih suka makan di tenda kaki lima daripada di restoran mahal. Sangat bangga dengan motor matic merahnya yang belum lunas, karena hasil dari kerja kerasnya selama ini. Ya, perempuan sederhana itulah yang telah membuat Caraka jatuh cinta. Seolah terkena karma, di saat dia ingin membuktikan kalau semua perempuan akan jatuh cinta padanya karena status dan kekayaannya, semua menjadi terbalik. Kini dia yang jatuh cinta kepada perempuan sederhana itu. Perempuan yang untuk pertama kalinya membuat dia ingin menolak keinginan orang tuanya. Ting! Sebuah pesan masuk, menyadarkan Caraka dari lamunannya tentang percakapannya dengan Kirana tadi. Setelah bersusah payah meyakinkan Kirana tentang perasaannya, akhirnya Caraka berhasil membuat perempuan itu memberinya waktu dan kesempatan. Big Boss, besok pagi datang ke rumah. Caraka hanya bisa menghela napas, dia sudah tahu akan seperti ini. Ayahnya akan mengawasi setiap gerak-geriknya apalagi setelah minggu kemarin dia menyatakan untuk membatalkan perjodohannya dengan Anggi yang tentu saja langsung mendapat tentangan keras. Caraka memarkirkan mobilnya di garasi rumah orang tuanya yang megah di kawasan elit Jakarta Pusat. Dia memasuki rumah besar, namun terasa sepi. Rumah megah lebih dari 1000 meter persegi, dengan berbagai fasilitas mewah itu hanya diisi oleh kedua orang tuanya dan beberapa asisten. Assalamualaikum, ucap Caraka ketika melihat ibunya yang tengah duduk di taman belakang terlihat merawat tanaman kesayangannya. Tak jauh dari sana terlihat Rudi Mahesa terlihat duduk di kursi taman belakang dengan secangkir kopi di atas meja, dan tablet di tangannya. Dia menatap putranya sesaat sebelum kembali menatap tablet dengan serius. Waalaikumsalam, Kakang, kok tidak bilang mau pulang? Caraka mencium pipi Mama Widya yang menyambutnya dengan ramah dan penuh kasih sayang seperti biasa. Emang orang mangkat neng kantor? Memang tidak ke kantor? Kalau tahu Kakang mau pulang, tadi Mama minta Mbak Nani masak sup buntut kesukaan Kakang. Raka cuma sebentar, Mah, mau ketemu Big Boss. Caraka meringis ketika menyebut kata Big Boss. Ono opo tuh, Kang?
Ada apa sih, Kang? Ket membengi papahmu nesu-nesu, dari semalam papahmu uring-uringan, bisik Mama Widya sambil melirik suaminya yang duduk di dekat kolam renang. Bukan apa-apa. Raka ketemu papa dulu ya. Caraka tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya membuat perempuan cantik dan anggun itu tersenyum. Mama Widya terlihat lembut dengan aura ningrat Solo yang khas. Caraka memiliki darah campuran Sunda dari sang ayah dan Solo dari sang ibu. Di rumah Caraka dipanggil dengan sebutan Kang Raka, atau Kakang, sebutan orang Sunda untuk kakak laki-laki, atau terkadang mereka akan memanggilnya dengan nama kecil saja yaitu Raka. Selain diambil dari Caraka, Raka sendiri memiliki arti kakak dalam bahasa Sunda. Ayah Caraka merupakan anak tertua di keluarganya dan karena terlambat menikah dan memiliki keturunan, hingga akhirnya Caraka lahir dan dipanggil Raka untuk membiasakan adik-adik sepupunya yang umurnya lebih tua agar memanggilnya dengan sebutan itu, karena bagaimanapun Caraka adalah putra tertua di keluarga Mahesa. Pah! Caraka menyapa Rudi Mahesa sambil duduk di kursi hadapan pria yang masih terlihat gagah walau dengan rambut yang sudah mulai memutih sebagian. Apa dia yang menjadi alasanmu ingin membatalkan perjodohan dengan Anggi Santoso? Tanpa basa-basi Rudi Mahesa langsung bertanya sambil menyodorkan tablet. Perkataannya itu sukses membuat Mama Widya penasaran. Dia kini ikut bergabung duduk dengan suami dan putranya. Caraka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengambil tablet di mana terdapat foto-fotonya bersama Kirana semalam. Bukankah dia sangat cantik? Caraka tersenyum menatap foto Kirana yang tengah tersenyum di depannya. Kami terlihat serasi, lanjutnya. Rudi Mahesa terdiam menatap putranya yang masih menggeser-geser foto yang semalam dikirim orang suruhannya, begitu juga dengan Mama Widya yang lebih penasaran ingin melihat wajah perempuan yang membuat putranya tersenyum walau hanya menatap potretnya saja. Mereka pikir Caraka hanya bermain-main seperti biasanya, tapi melihat reaksi putranya saat ini, sepertinya mereka salah. Dia salah satu karyawan di hotel kan? Bagian resepsionis? Resepsionis? Mama Widya mengambil tablet dari tangan Caraka untuk melihat wajah perempuan yang kini sedang dibicarakan. Dia terkejut bagaimana bisa putra sulungnya memiliki hubungan dengan seorang resepsionis. Tidak ada yang salah dengan pekerjaannya, bukankah hotel kita memiliki kriteria tinggi untuk setiap karyawannya, dan dia memiliki itu. Rudi Mahesa terdiam, tentu saja dia telah mengetahui tentang latar belakang Kirana. Setelah Caraka meminta pembatalan perjodohan dengan perempuan yang menurutnya sangat cocok dengan putra sulungnya, dia mulai mencari tahu tentang alasan di balik putranya itu tiba-tiba memutuskan menolak perjodohan. Dan laporan yang diberikan oleh orang suruhannya adalah kalau Caraka tengah dekat dengan seorang perempuan yang tak lain dan tak bukan karyawannya di hotel. Dia lulusan dari universitas ternama dengan hasil yang memuaskan, dia juga menguasai beberapa bahasa asing. Dia cukup pintar, puji Mama Widya membuat Caraka tersenyum lebar kemudian mengangguk. Iya, dia memang sangat pintar, cantik, baik, juga menyenangkan. Makanya Raka menyukainya, Mah. Mama Widya saling pandang dengan suaminya, karena untuk pertama kalinya putra sulungnya itu mengungkapkan kalau dia menyukai seorang perempuan. Selama ini mereka mengetahui hubungan Caraka dengan beberapa perempuan dari berbagai kalangan, dan ketika ditanya biasanya dia hanya akan tertawa dan mengatakan kalau dia hanya iseng saja. Jadi mereka tak pernah ambil pusing tentang hubungan asmara putranya itu, tapi kini sepertinya berbeda. Karena itu kamu ingin memutuskan perjodohan dengan Anggi Santoso? Mama Widya bertanya dengan wajah serius menatap putranya. Iya. Tanpa ragu Caraka menjawab tegas. Raka harap Papa dan Mama berbicara dengan keluarga Santoso untuk membatalkan perjodohan ini. Saya dan Anggi pun belum memiliki hubungan yang terlalu jauh. Kami baru bertemu 2 kali dan tidak ada pembicaraan khusus tentang hubungan kami, jadi Raka pikir tidak akan sulit untuk memutuskan perjodohan ini. Kedua orang tuanya kembali saling tatap, wajah mereka kini sama-sama terlihat serius menatap Caraka yang juga terlihat serius dengan apa yang diucapkannya. Setelah terdiam dalam keheningan, akhirnya sang Big Boss berucap dengan tegas. Putuskan dia, beri apapun yang dia mau. Caraka tersentak, matanya terbelalak membulat menatap kedua orang tuanya yang menatapnya serius.